Cair lagi nih ya dari aplikasi pinjol ilegal Aman Galbay tanpa DC lapangan senilai Rp780.000. Walaupun nominalnya kecil nggak apa-apa, yang penting bisa nyairin pinjaman walaupun kredit skornya jelek. Nah, buat kalian yang ingin mencairkan pinjaman dari aplikasi yang akan gue bahas ini seperti gue juga, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Jangan kalian cuma nyari nama aplikasinya, dicoba sendiri tanpa ikuti step by step yang gue berikan, ujung-ujungnya pinjaman kalian ditolak. Jadi kesimpulannya kalian ikuti aja step by step yang lengkap sudah gue berikan di dalam video ini supaya pinjaman kalian dicairkan seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya, yaitu aplikasi pinjol ilegal Aman Galbay tanpa DC lapangan, tanpa BI checking juga ya, jadi data busuk masih bisa cairin dari aplikasi ini. Nah, untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga 35 juta rupiah, dan buat kalian yang ingin mengikuti step by step yang gue berikan, langsung aja siapin handphone dan juga KTP-nya. Dengan syarat handphone yang kalian gunain ini harus handphone cadangan. Buat kalian yang tidak mempunyai handphone cadangan, kalian bisa backup data-data kalian terlebih dahulu, karena aplikasi pinjol ilegal ini akan menyadap handphone kalian. Takutnya data-data kalian ini akan disebar oleh DC-nya di saat kalian menggalbay. Jadi gue saranin kalian harus backup data-data kalian terlebih dahulu. Oke, di sini langsung aja kita dapatkan sekarang, dan kita harus verifikasi nomor ataupun mendaftar dengan nomor telepon. Nomor telepon juga harus aktif selama minimal 3 bulan ya untuk aplikasi pinjol ilegal. Jadi di sini gue akan mendaftar terlebih dahulu untuk nomor handphone gue. Nah, oke teman-teman, setelah kalian mendaftar dengan nomor telepon, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian. Nah, untuk tipsnya, di sini gue akan memberikan sedikit tips untuk pekerjaan. Kalian isi aja di sini karyawan perusahaan ya. Sedangkan untuk nama perusahaan, kalian contoh dari Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Nah, setelah itu kalian pilih yang lokasinya terdekat dari lokasi KTP kalian. Di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk nama perusahaan di tempat gua. Oke, PT Visi Prima Arta. Nah, untuk telepon perusahaan di Google juga ada, jadi kalian bisa contoh di Google. Dan untuk pendapatan per bulan gak usah dibesar-besarin, kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Di tempat gua kurang lebih 4 juta sampai 5 juta. Dan untuk ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, perlu kalian ingat sekali lagi. Jadi ini bukan alamat tempat tinggal kalian, tapi alamat tempat kerja kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk step yang satu ini. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Untuk step yang kedua, di sini bagian pengisian kontak darurat. Kalian harus mencantumkan 5 kontak darurat ya di aplikasi pinjol yang satu ini. Dengan syarat nomor kontak darurat ini harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Jadi tidak bisa asal-asalan ya. Dan juga sebelum kalian cantumkan di sini, usahain untuk melakukan log panggilan di handphone kalian yang ingin kalian gunain untuk melakukan pinjaman online di aplikasi ini. Seperti yang gue bilang tadi, karena aplikasinya akan menyadap, mereka juga akan melihat histori panggilan di handphone kalian. Jika ada histori panggilan di handphone kalian, maka aplikasinya akan menandai kalau kalian memang punya hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk kelima kontak daruratnya. Step yang ketiga, di sini kalian harus memfoto KTP kalian bagian depan ya, dan dipastiin hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali. Kalau hasilnya blur, pinjaman kalian akan otomatis ditolak. Jadi harus terbaca jelas mulai dari nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, dan alamat kaliannya. Nah, kalian juga bisa bantu dengan pencahayaan yang cukup ya, agar hasilnya maksimal. Jadi buat kalian yang ingin memfoto KTP, gue pastiin sekali lagi hasilnya harus benar-benar jelas. Oke, di sini gue akan foto terlebih dahulu untuk KTP gue. Nah, oke, di sini sepertinya kita sudah masuk di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian rekening bank. Untuk pilihan banknya, kita bisa lihat di sini cukup lengkap lah ya. Ada Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Permata. Buat kalian yang ingin mencairkan ke Dana, ikuti aja step by step yang gue berikan. Tapi buat kalian yang mempunyai akun rekening, kalian cairkan aja ke rekening kalian, karena itu akan makin mudah untuk di ACC. Oke, di sini gue akan pilih Bank Permata. Untuk nomor rekeningnya, masukin kode pencairan Bank Permata ke Dana, yaitu 8528, dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Tidak ada tambahan apapun ataupun pengurangan apapun ya. Setelah 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk nomor rekening gue. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gue mendapatkan limitnya senilai Rp1.200.000 sampai Rp3.800.000 ya. Untuk memastikan ini akan cair atau enggak, langsung aja ajukan sekarang.
Dan kita lihat di sini produk pinjaman, jumlah yang diterima di rekening gua senilai Rp780.000. Jadi terkena biaya layanan ya. Tapi jumlah yang harus dibayar cuma Rp1.200.000. Jadi tidak ada tambahan apapun ataupun biaya bunga, hanya biaya layanan yang terkena ya, walaupun lumayan besar, namanya juga pinjol ilegal. Oke, di sini kita langsung aja konfirmasi. Lupa kita centang dulu di sini guys. Nah, langsung konfirmasi, klik ya, dan kita tunggu ini masih loading. Nah, setelah itu kita di sini harus selfie terlebih dahulu ya. Dipastiin juga hasilnya harus jelas. Jika kurang jelas, kalian ulangi aja selfie-nya. Nah, di sini kita klik mulai dan melakukan selfie terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini pinjaman gue sedang ditinjau senilai Rp1.200.000. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja. Mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan juga. Kalau misalnya nggak cair, ya kalian nggak usah ikuti. Berarti aplikasi ini bohong, katanya tanpa BI checking. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa menit, di sini pinjaman gue berhasil dicairkan ya, senilai Rp1.200.000. Dan jumlah yang harus gue bayar senilai Rp1.200.000 ya, tanpa bunga. Berarti hanya biaya layanannya aja yang cukup tinggi. Untuk nominal yang diterima di rekening gue di sini senilai Rp780.000. Seperti yang aplikasi jelaskan bahwa mempunyai biaya layanan yang nominalnya cukup besar. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjaman kalian akan dicairkan seperti ini. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Yookaya. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian ataupun di Get Apps handphone kalian. Perlu kalian ingat di sini Yookayanya tanpa spasi ya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Jangan sampai salah pilih aplikasi. Aplikasi ini baru rilis, baru diupdate juga 2026 Januari tanggal 7. Sudah terunduh sebanyak 50.000 unduhan, memiliki rating 4,0 dari 400 ulasan. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak. Karena gue sudah membuktikannya sendiri bahwa datanya busuk ataupun kredit skornya jelek masih bisa mencairkan dari aplikasi yang satu ini. Buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari aplikasi pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.